Tapi mboten goyang karena nanti orang ngomong gini, ngomong gitu kan belum tentu benar Nah omongan iya orang. iya Cak Basit, karena mereka belum tentu berilmu. Karena kembali lagi tergantung dari sudut pandang. Makanya pertanyaan sing fulan sing terakhir iku duduk sing gawe iki, duduk sing gawe gawe materi tentang filsafat dan tasawuf duduk iku. Aku kan ngomeni iku kan. Karena dibahas iku cuma ati toh, cuma iman toh ae kan. Iya kan? Kan karena yang dilalaikan tentang hakikatnya, tentang kebenaran ki dilalaikan. Segala sesuatunya bukan masalah hati tok rek. Hati ku cuma apa iku mang pikiran tentang baik dan buruk. Sedangkan apa yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan tentang kebaikan itu belum tentu berakhiran dengan baik. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang kebenaran, hakikatnya itu apa? Awalnya menyakitkan, tetapi pada akhirnya nanti menjadi husnul khotimah. Baik ya sebenarnya baik yuk. Baik ya benar-benarnya baik. Paham ya Basit? Jadi ilmunya secara dohir ambek batin. Dohir ku ya apa? Ya ngaji ki ya Basit. Iki dohir, ilmu dohir. Batinnya ya apa? Ya di saat sampean itu setelah dapat ilmu dari sini bawa pulang, kemudian sampean melakukan apa? Musyahadah, melakukan semedi, melakukan dzikir, melakukan apa-apa. Ini nanti ukurannya berdasarkan ilmu supaya sampean tidak sesat jalan. Jadi dohir, ilmu kedohiran ini sama harus bawa ke batin. Supaya di saat kita melakukan spiritual jiwa, perjalanan rohani itu tidak sesat jalan. Karena sudah panduan wis ono. Iya. Contoh suatu saat kepingin ke Jakarta jak mat. Oh. Iya kan? Gak usah dodol lah. Siapa sing pegawai nge-Grab Maxim? Iya. Di saat sampai tidak tahu jalan, akhir kan sampai perkiraan. Lah sampai perkiraan nyasar tagak. Nyata. Ya akeh nyasare, akeh takoki meskipun sampai takok. Tetapi lek wis Karena ana jangan pasti ada perubahan. lah ya Cak Bajit. Lek misalkan sampean wis meskipun gak aro dalane, meskipun gak aro dalane sampean dibantu oleh apa? Dibantu oleh map ambek wes. Salah jalan gak sampean? Paling dalan iki keliru. Jalan cilik sampai jalan gede, tapi kan tujuannya tetap. Paham ya? Ibaratnya digitalisasi, map Google iki yo ilmu iki mang. Sehingga sampai berjalan secara nyata, ya secara fakta, spiritual iki sampai tidak sesat jalan. Ero wisan gone. Oh duduk iki. Oh iki yo. Oh duduk iki. Oh iki yo. Apa maneh enak maneh sampean iku bertanya nang guru. Terus sampean niku wis gak ono ilmune. Syukur wah aku bloko suto apa jare ya iki mang. Pasti akeh nyasari. Pasti sesat jalan sampean. Coba sampean renungkan ta. Iya gak yuk. Akhirnya asumsi lek sampean gak ada guru, asumsi sampean. Ya asumsi bener. Lek salah. Man arfa nafsa faqad arafa robba. Wo, seolah-olah kenal dirimu sebelum kamu mengenal Tuhanmu. Sampeyan kenal dirimu teko ndi wong gak ono sing nuntun. Ya apa carane Camat? Moro-moro sampe dadi sarjana ngono ta. Sarjana iku melalui apa? Melalui TK dhisik rek. Mari sadurunge TK playgroup. Ya apa sampean niku? Moro-moro tahu diri, ro dirimu ngono teko ndi? Padahal dirimu kok ono nafsu. Iku mang. Padahal sampean iku mengikuti nafsu daripada gendak. Karena nafsunya besar, seolah-olah paling benar, paling baik. Sedunia. Itu rek manfaat guru itu. Masih gurunya ya ngono tahu berguru. Guru niku mah ya tahu berguru sampai Nabi Muhammad.
saking yo apike Nabi Muhammad, Nabiullah Muhammad yo. Yo saking apike. Sehingga karena kebaikannya Nabi Muhammad itu setelah meninggal, apa yang terjadi Nabi Muhammad? Setelah Nabi Muhammad meninggal, apa yang terjadi? Perebutan kekuasaan kan? Antara Fatimah ambek Aisyah kan? Karena apa? Umat ngugemi katanya ngugemi kata kolanya Rasulullah tentang bahwa sebagai nanti yang menggantikan Nabi ku Sayyidina Ali. Lah ternyata sih dadi sapa? Abu Bakar Siddiq kan? Loh ya apa sampean? Jadi yang namanya kebaikan itu tidak selamanya akan menghasilkan suatu kebaikan, tetapi kebenaran awalnya api akan menuntut kepada jalan yang baik, baik yang kekal, bukan fana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, cepet deh Mas Surti. Cedek dah. Katakan dulu. Warna putih, belum pergi. Baiknya baik, fana. Apa? Hancur. Tidak bertahan lama. Terbatas ruang dan waktu. Tetapi baiknya yang berasal dari suatu kebenaran yang disampaikan, bakok pasti kekal. Pasti kekal. Awalnya terseok-seok gak masalah. Tapi nanti pada akhirnya sampean akan dibuka hijab oleh Allah bahwa ikhlas yang bener. Makanya bahasa basi aku gak seneng. Ya akhirnya mampu temen ya Mat. Basi kan mampu ya Mat. Terlalu iku mang sok api. Sok api iku jaim yo. Sok api itu jaim. Memang berat ngomong bener. Maka kebenaran ini tetap akan dibalansi ngambek etika. Siapa yang nanti kita ngajak omong gak syukur ngawur tempatnya. Ada tempatnya, ada porsinya kita ngomong itu. Gak harus ngomong di hadapan banyak orang. Loh iya kan? Ini kita tetap pakai hati, yaitu harus tahu, menghargai, menghormati bahwa yang namanya manusia itu pasti punya rasa mangkel. Gak syukur ngawur, mentang-mentang paham ilmunya Allah, kenal ambek tentang kebenaran, ngomong sak ngomong ngawur, garunggon. Akhir iki kaya Dani iki mang melayang asbak iki. Karena manusia itu pada dasarnya ya minta dihargai dan dihormati. Siapapun orangnya minta dihormati dan dihargai. Apa mana seorang guru harus tahu diri. Untuk apa? Ya kepada muridnya harus tahu diri. Tidak ada yang bantah. Kalau kebenaran yang kita ucapkan tidak ada benar bantah. Karena kalau kita sudah tersifati sifatnya Rasulullah, apa? Sidik, amanah, tablik, fatona, wa insya Allah. Fatona kecerdasan, rek. Untuk mencapai kecerdasan sama harus ini. Kolbi sampai ini harus terisi dengan apa? Sifatnya Nabi Muhammad. Lek Muhammad sudah bersemayam di dalam dirimu sifatnya, maka otomatis sampai juga akan membawa sifatnya Nabi Muhammad itu mang.
Apa sifatnya? Sidik, amanah, tablik, fatona. Cerdas rek. Aja monoton ngono ae kudu cerdas. Harus bisa membaca keadaan. Kitabe yang dijabar ngono ae gak update blas. Maka sebagai guru itu berat, Rek. Saya tidak tahu guru-guru yang lain dan iya, saya tidak tahu. Sungguhnya jadi songgoy jadi guru itu berat. Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban lebih daripada sing lainnya. Gak gampang. Tak baleni maneng. Ciri mursyid supaya sama tidak dibodohi mbek mursyid yang palsu. Ero yu. Ciri mursyid satu. Paling tidak dia itu bisa menyusun suatu kitab, menyusun suatu buku tentang apa? Ketuhanan. Kalau kita berbicara tasawuf mbek filsafat, Rek. Sampai nang IAIN. Iya, iku untuk lulus menjadi S3 yuk. Sampai takok itu. Untuk mencapai S3-nya, iya. IAIN sama wis pokoknya beragama, pasti jabarannya tasawuf. Bukan main-main. Jabarannya pasti tasawuf. Contoh jurusan tarbiyah, jurusan apa iku puncake yo iku mang. S3 lho rek iku. Balik maneng. Untuk kita mempelajari tentang filsafat, sampai harus juga memahami tentang tasawuf dulu, baru sampai bisa berfilsafat. Agar filsafat atau akalmu itu ada batas-batasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rul. Alhamdulillah rek akeh sing teko. Nah, salam warahmatullahi. Taruh dari ini kan? Paham ya rek ya. Perbedaane tasawuf ambek filsafat iku ya. Untuk berfilsafat, ya harus melalui tasawuf dulu. Karena filsafat itu tentang akal. Tasawuf itu adalah ilmu untuk mengenal Allah dengan menggunakan hati. Tasawuf itu. Sedangkan filsafat itu adalah ilmu untuk mengenal Allah dengan menggunakan akal. Karena akal itu tidak terbatas ruang dan waktu. Akal itu. Tapi sama harus memahami tentang filsafat. Lho kok iso kaya ngono? Iya karena otak sampean mbek otakku iku padha. Sama otak sampean mbek otak Rocky Gerung ku padha. Enggak ada bedanya. Kapasitasnya sama, isinya podo. Oh iya. Kapasitasnya podo.
Iya. Tapi harus bertasawuf dulu. Hati ini ditata dulu karena hal itu pertama iki. Mari syariat iki torekot. Ojo moro-moro syarat, moro-moro no hakikat. Akhir sama jindik karo jindik. Mengaku paling tahu tentang Tuhan secara akal. Ya apa? Akal-akalan. Maka otak yang tidak pernah dipergunakan untuk memikirkan, untuk berakal tentang Tuhan, untuk belajar tentang Tuhan, maka itu dikatakan akal. Akhirnya ku akal keduniawian tok mean. Akhirnya akal keduniawian, ya apa carane? Pokoknya sepenting dia isoge ke apa? Meskipun toh ikut dengan cara sing buruk, diterjang ae sepenting dia soge, korupsi. Iku jeneng akal-akalan iku. Gak peduli kanca iki susah, lek iso ya dibujuk, ibaratnya kaya ngono. Gak peduli kowe, gak peduli. Dulur misalkan gak peduli. Karena apa iku mang akal-akalan. Tidak pernah otak tidak pernah memikirkan, tidak pernah untuk apa belajar tentang Tuhan. Njaluk menangi dhewe kan. Ya iku mang akhir dianggapi paling bener. Padahal enggak. Balik maneng awaluddin ma'rifatullah, bahwa Allah awal daripada agama itu adalah untuk mengenal Allah. Sekarang kan tidak iya. Awal agama mencari fulus. Ujung-ujungnya mek iku tok, gak ono maneng. Mari ngono wis seru agama. Iki karo Tuhan lho Mas Surdi. Wis seru agama untuk menakut-nakuti golongan Dani. Soalnya golongan Dani kan sepat terjangnya kan ngono Mas Surdi. Iya. Akhir diwedeni ambek surga neraka. Neraka kan ya. Wis tangku sampean kudu sedekah ambek aku ae. Besar. Gak apa-apa ngono wong mlebu ae ibarat kaya ngono, tapi engko sedekah no aku. Ya apa sampean? Yang seharusnya awal agama itu berguna untuk mengenal Tuhan tapi tidak untuk mengenal fulus iku mang. Akal-akal jeneng akal-akalan niku. Kudune ya apa otak iku? Ya dipergunakan untuk mencari Allah dan mengenal Allah. Jadi kebenaran yang disampaikan itu kebenarannya Allah. Lek kebenaran Allah berarti apa? Ono hukum-hukum yang harus diikuti kan ngono dan. Ono syarat-syaratnya yang harus diikuti. Aturan-aturannya Allah itu yang harus diikuti. Kabeh ono Al-Qur'an, tetapi balik maneng Al-Qur'an juga bisa menyesatkan karena tergantung dari apa? Yang menafsirkan. Iya Ki ya. Tergantung yang menafsirkan Ki. Sampai berapa dia pemahaman tentang ketuhanan nih. Bukan agamanya, tentang ketuhanan nih. Ya apa sampean? Iya rek. Ini fakta. Ini nyata. Dan di zaman sekarang banyak sekarang itu loh. Dia tidak menceritakan tentang Tuhan, tapi menceritakan tentang mungkar nakir. Oh, biasanya ngono. Menceritakan tentang surga dan neraka. Menceritakan tentang apa? Bid'ah mengono tok. Lah iya kan? Menceritakan tentang kafir mengono tok. Tuhane kalau gak tahu diceritakan. Padahal Tuhan itu tidak pernah mengkafir-kafirkan makhluk, tidak pernah. Kita yang sebagai makhluk sok suci, sok paling apik, sok paling bener. Iya kan yu? Senengane mengkafirkan orang, gak cocok ambek argumene dhewe, gak cocok ambek pemamane dhewe wis dianggap musuh. Kafir ku mang. Iya bid'ah. Lek ngomong tentang ketauhidan kaya ahli tauhid. Padahal yang sebenarnya secara fakta tauhid itu adalah apa?
ilmu untuk memahami tentang perbedaan. Mukhalafatul khawadiji sifate iku bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Loh iya kan? Ayo coba lek ngomong koyo ilmu tauhid. Padahal ilmu tauhid itu harus memahami tentang perbedaan, tidak memaksakan kehendak. Wong dikongkon napa? Dikongkon koyo pemamane dheke. Lek gak anu iku bid'ah kamu. Kafir kamu. Waduh. Ya itu tadi karena tidak bertuhan. Seolah-olah bertuhan, padahal dia itu menuhankan dirinya sendiri. Menuhankan gurunya. Sampean. Menuhankan gurunya iku ki, ngono iku ki. Karena pada dasarnya manusia itu di saat dia berguru lek gurue gak bertuhan, ya akhirnya ya ngafirno. Ono enggak wong sing gak berguru ngafirno? Ya gak ono dan paling cuma ngelokno dan ngono terus gak guguli mek ngono tok dan. Loh iya kan? Dia kalimat kafir, dia kalimat bid'ah itu karena gurune kan. Karena dia berguru. Nah, gurune gak bertuhan sisan. Sing jadikan Tuhan iku mong apa sing jadikan Tuhan? Al-Qur'an. Sing jadikan Tuhan iku hadis. Bukannya menciptakan Al-Qur'an, bukannya menciptakan hadis itu sendiri. Bukan yang berkalam. Karena Al-Qur'an itu bukan makhluk lho, Rek. Kalamnya Allah langsung. Akhirnya, wah itu mang simpam juri simpam Al-Qur'an. Nah, modus wisan. Golek ayat. Iya kan? Yang mengintimidasi orang-orang yang belum tahu. iya orang-orang sing iku mang akhir ketakutan berlebihan. Seolah-olah yang punya surga dan neraka ya mereka-mereka. Dia lupa. Iya kan? Bahwa surga dan neraka diciptakan Allah. Lupa. Dari penjelasan jenengan tadi, orang yang beragama belum tentu bertuhan. Jadi belum tentu. Ya apa sampai niku? Akhirnya bertuhan lah dia kalau dia itu beragama, dia bertuhan. Akhirnya khotbah nggak duit agak Mas Urdi. Paham Mas Urdi? Lho iku orang beragama loh Mas Urdi. Ayo coba dek khotbah Jumat, aja dikai duit, budal enggak? Tuhane Allah ngono ta. Wong Allah memberikan ilmu ambek makhluke gak eman kok. Boleh sing samune akeh ta. Lah, ya iku. Berarti paham Mas Urdi ya? Ya antara beda agama ambek Tuhan. Beda. Beragama belum tentu bertuhan. Belum tentu bertuhan, koyok-koyoke bertuhan. Kalau dia bertuhan, Rahman Rahim, dia tidak mengukur tentang apa materi. Gak ono kata-kata sedekah. Jamaah ini sedekah ya. Gak ono. Orang itu meskipun dia meskipun beda agama, ngomong beda agama, bukan muslim, bukan Islam tok. Di dalam hatinya sudah ada titik yang namanya apa? Manikam. Manikam itu apa? Titik dalam setiap manusia punya manikam. Manikam itu titik ketuhanan. Lek dia bertuhan berarti pasti punya Rahman Rahim. Paham ya? Kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh sufi, agama itu yang membelenggumu untuk ketemu Allah. Ya apa sampean? Agama itu yang membelenggumu, agama itu yang menghijab dirimu untuk sampean mengenal Allah. Karena apa yang dia lihat? Kalau orang beragamanya dia lihat kuwi ngono-ngono wae. Sok pinter, sok bener, sok ngene pemendek ahlil apa ahli tafsir apa jenenge? Hafid, ahli hadis, wah. Sok bener. Iya kan? Hah? Titik-titik hadis, titik-titik ya iya kan?
Akhirnya kan sampean akan disekat oleh suatu batasan kan. Bahwa kalau kita sampean mengenal Allah harus secara freedom. Merdeka lu baru sampean mengenal Allah. Jadi ini pada gak ngerti ini. Di Turki negara-negara yang Islam itu dikenal mbek Allah, dikenalkan mbek pangerane dhisik, mbek Tuhane dhisik. Baru cara salate, syariate. Lah apa kok di tanah Jawa iki kok sing dikenalno tentang syariate? Ayo sampe tak takoki. Iku wis tak jabar lho, Rek. Karena ini sudah bertuhan. Ndah. Bener sampean Mas Rudi. Karena tanah Jawa ini sudah bertuhan. Tapi selama dia bertuhan itu namanya belum Allah. Animisme dinamisme. Animisme dinamisme. Paham ya, Rek? Sampai Nabi Muhammad itu tidak diturunkan di Jawa, tanah Jawa, karena tanah Jawa ini sudah bertuhan. Meskipun itu hanya animisme sampai dinamisme. Makanya diajarkan di sini itu syariat dan karena sudah mengenal tentang Tuhan. Tuhan sing apa, Mas Agung? Tuhan sing apa? Ya Tuhan sing gaib, Rek. Nini dayang ki dayang ketok ta iku. Takono nang Jawa. Gaib, dia tahu bahwa Tuhan mereka itu gaib. Meskipun dia gaib, pasti akan memberikan kesejahteraan pada orang tanah Jawa. Dia tahu dan ada wong Jawa itu. Dia tahu kalau padi sing ditanam sok tumbuh, dia tahu kalau itu ada Tuhan yang menumbuhkan itu mang. Ya jarun dia. Dewi ini jeneng Dewi Sri sampean barate. Dewi kan pendapat dewa, lek Dewi kan wedok, lek dewa kan lanang. Sampai ngono, Rek. Telepon suara masuk iki. Ah iki nyambut gawe mana gitu. Paham ya, Rek ya? Mas Agung paham ya? Iya, Mas Agung. Maka dengan syariat itu akan dikenalkan Tuhan yang bernama Allah. Sehingga kudu syahadat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang wajib dan patut disembah hanya Allah. Kan ngono Mas Agung. Konku keliru karena apa? Yang kamu sembah itu pohon itu benar, pohon itu menghasilkan buah. Iya kan? Tetapi pohon ini itu ada yang menciptakan. Ngono lho. Masih wali-wali ya ngono Mas Agung. Siapa? Allah. Maka bersyahadatlah. Ana cerita Prabu Siliwangi dhisik iku sampai berguru sampai Sayyidina Ali. Sampai Prabu Siliwangi iku dikongkon untuk haji apa umroh. Biasane Prabu Siliwangi iku wonge sakti kan. Hong ngono langsung ilang, pindah nang ndi. Iya, mari ngono berguru sampai Sayyidina Ali, honge gak mandi. Honge gak mandi. Akhirnya mandi dikongkon ngucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hong baru hilang Mas Agung. Karena di saat hongnya itu sing garai iso ilang. Sing garai Prabu Siliwangi iso ngilang. Sing ngilangno sapa? Jin. Ya, pinter Mas Rudi tambah pinter. Ya menghilangkan karena jin Mas Agung. Paham? Tetapi di saat bismillahirrahmanirrahim sing ngilangna sapa? Malaikat. Iya, malaikat. Tapi bahasanya kalau ya Allah iku mang Mas. Tapi ya kakek itu ya malaikat. Cuma kalau kita berbicara malaikat kan di saat bacaan bismillahirrahmanirrahim kan gak berperan. Orang kalau berbicara bismillah Allah, padahal Allah itu malaikat itu ya tergolong Allah iku mang. Lek diure.
lek wong mengenal Allah pasti malaikat tergolong Allah karena la wujudan ilallah. Wan ya, la wujudan ilallah ojo la wujudan ilallah. Memang tapi iku bener. Gak ono sih salah, cuma akhirnya sampean gak wujud ku gaib. Sampean do cita-cita apa akhirnya? Gak kabul, gaib terus. Gak nyoto. Iya rek ya. Makane saat zikir utawa iku di wacane iki di diwaca temen. Karena salah arti wis salah. La wujudan ilallah aja la wujudan ilallah ya gaib terus sampean. Akhirnya pengen ya Din ya. Pengen cewek gak sida terus Din. Wong la wujudan ilallah. La wujudan ilallah iku rek di saat sampean niku musyahadah gak apa-apa. Karena sampean niku mencari apa kembali tiada awal ke tiada awal dan tiada akhir. Paham rek? Wujud maujudan kemaujudan. Gak mari-mari iki lho. Iki lak sakno. Ayo dimulai rek. Mal.